Ini pasti akan terjadi. Setelah hampir 4 tahun perang dengan taktik utama Rusia mengirim tentara ke pertahanan Ukraina, jumlah personel mulai jadi masalah. Ada batas kematian yang bisa ditanggung negara sebelum merusak kemampuannya melanjutkan perang. Rusia kini di titik kritis. Terlalu banyak rakyatnya yang telah tewas di Ukraina, dan sekarang tingkat kematian di Rusia sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Apa yang sudah menjadi krisis terbesar yang dihadapi Rusia, kini menjadi jauh lebih buruk. Kini negara itu harus menghadapi masa depan tanpa cukup orang untuk militernya maupun Rusia sendiri. Bagi Rusia, perang Ukraina telah menjadi mesin kematian, dan tingkat kematiannya melonjak ke level yang belum pernah terlihat sebelumnya. Al Jazeera melaporkan masalah ini pada 8 Januari dengan membagikan komentar Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Ukraina, Oleksandr Syrskyi. Keduanya mencatat bahwa 3 bulan terakhir, tahun 2025, Rusia kehilangan semakin banyak tentara. Hal ini menunjukkan bahwa pertahanan Ukraina yang sudah sangat efektif, kini menyebabkan kerugian yang begitu besar sehingga Rusia tidak lagi mampu menanganinya. Zelensky menyatakan kematian tentara Rusia naik sekitar 5.000 per bulan sejak Oktober 2025. Desember lalu, 35.000 penjajah dieliminasi, dikonfirmasi lewat rekaman video, klaim Zelensky dalam pidato malam 5 Januari. Pada November ada 30.000 dan Oktober 26.000 penjajah dieliminasi, kata Zelensky. Angka ini merujuk pada tentara Rusia yang tewas, bukan yang terluka. Ukraina Inform melaporkan pada Januari 2025 bahwa Desember 2024 kemungkinan menjadi bulan termahal perang bagi Rusia. Hingga saat itu, Rusia mengalami 48.670 korban jiwa pada bulan tersebut. Namun angka itu mencakup seluruh perang. Kematian akibat luka diperkirakan jauh lebih sedikit dari bulan yang sama tahun lalu. Itulah perbedaan besar yang berdampak signifikan bagi Rusia. Lebih banyak prajurit tewas daripada yang terluka. Artinya, mereka tak bisa lagi ke medan perang setelah pulih. Semakin banyak yang tewas, makin sedikit yang kembali ke Rusia setelah perang. Masalah terakhir akan memperburuk masalah yang sudah ada, yang akan kami jelaskan nanti di video ini. Syrskyi juga menganalisis hal serupa di media sosial, meski angka Desember 2025 miliknya sedikit di bawah Zelensky. Musuh kehilangan lebih dari 33.000 personel pada Desember, berdasarkan kasus terkonfirmasi video. Namun, menurut Syrskyi, kerugian penjajah sebenarnya lebih besar. Namun, menurut Syrskyi, ada hal yang sangat mengkhawatirkan bagi Rusia. Desember 2025 menjadi bulan pertama unit sistem tak berawak. Pasukan pertahanan Ukraina menetralkan jumlah personel tentara pendudukan setara dengan Rusia. Wamil sebulan, apa maksudnya? Rusia kini mencapai titik di mana pasukannya di Ukraina mulai berkurang aktif. Itu akan terjadi jika Ukraina terus mempertahankan tingkat keberhasilan seperti pada Desember 2025. Angkanya sekarang sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena Rusia tidak bisa lagi mengirimkan lebih banyak pasukan ke Ukraina daripada yang hilang setiap bulannya. Angka-angka tersebut mendukung pernyataan itu, setidaknya jika Anda mempercayai Kepala Intelijen Militer Ukraina atau Direktorat Intelijen Utama Kirilo Bodanov. Al Jazeera melaporkan bahwa dia menyatakan hal tersebut. Rata-rata perekrutan bulanan Rusia tahun 2025 adalah 33.583 dengan target naik jadi 34.083 di 2026. Kedua angka tersebut tidak cukup untuk menutupi 35.000 kematian tentara Rusia yang diklaim oleh Zelensky sedang diderita oleh pasukan Rusia akibat serangan Ukraina. Dan hal itu menciptakan situasi yang tidak dapat dipertahankan bagi Putin. Mengapa ini terjadi? Salah satunya karena tekad keras Putin merebut kota Pokrovsk di Donetsk dan beberapa pemukiman penting di Ukraina. Di Pokrovsk, Rusia kerahkan 156.000 tentara menurut Al Jazeera 11 Desember. Semakin banyak tentara menyerang kota, tingkat kematian biasanya meningkat. Apalagi jika mereka diperintahkan menyerbu pertahanan musuh secara terus-menerus. Namun,
itu bukan alasan utama lebih banyak tentara Rusia tewas. Penyumbang terbesar terhadap angka gila yang dibagikan oleh Zelensky-Siersky adalah drone yang diproduksi Ukraina dalam jumlah yang bahkan lebih banyak. Zelensky mengisyaratkan hal ini dalam komentar kami dan pernyataan lain yang dilaporkan Al Jazeera pada 19 Desember. Putin mengorbankan sekitar 30.000 nyawa tentara di garis depan setiap bulan, bukan yang terluka, 30.000 tewas setiap bulan. Kami memiliki rekaman drone yang mengonfirmasi kematian ini, kata Zelensky. Implikasinya adalah rekaman drone ini diambil oleh drone first person viewer saat mereka merekam apa yang dilihat operatornya ketika drone-drone ini mengenai langsung para kombatan Rusia. Memang, Ukraina secara aktif mendorong operator drone-nya untuk mendapatkan sebanyak mungkin korban dengan drone mereka melalui sistem gamifikasi yang memungkinkan mereka mendapatkan poin untuk setiap korban yang mereka hasilkan. The Guardian melaporkan inisiatif ini pada November, mencatat program ini telah diluncurkan setahun sebelumnya. Tentara yang mendaftar akan mendapat poin untuk ditukar. Pasar satu yang berani milik Ukraina untuk lebih banyak drone dan kendaraan otonom, pada bulan Agustus, 95 unit drone ikut ambil bagian dalam sistem pasar ini, menurut The Guardian. Pada November, jumlahnya naik jadi 400 unit. Sebrutal apapun kedengarannya, mengubah kematian yang disebabkan oleh drone menjadi sebuah permainan, tampaknya telah memberikan dampak besar pada angka korban yang sekarang dilaporkan oleh Ukraina. Selain memberikan insentif untuk pembunuhan menggunakan drone, Ukraina juga memproduksi lebih banyak drone daripada sebelumnya, dan mereka memiliki kapasitas untuk membangun lebih banyak lagi dari yang sudah ada. Politico melaporkan pada Agustus 2025 bahwa pada 2024 Rusia dan Ukraina mampu memproduksi masing-masing 15 juta drone first person viewer per tahun, jumlah yang sangat besar. Kedua negara mendorong peningkatan produksi drone first person viewer untuk 2025 dan Ukraina sudah berhasil melakukannya. Jenderal Amerika Serikat yang sudah pensiun, David Petraeus, menyoroti hal ini dengan mencatat bahwa satu-satunya hal yang menahan Ukraina untuk benar-benar membanjiri garis depan dengan lebih banyak drone first person viewer daripada yang sudah mereka miliki adalah uang. Drone di sini bukan sekadar teknologi mutakhir, tapi paling canggih, kata Petraeus di Forum Keamanan Kiev Mei. Dengan dana lebih, Ukraina bisa produksi 45 juta drone tahun ini. Belum pasti Ukraina bisa mencapai target itu di 2025, namun peluangnya lebih besar di 2026. Para pemimpin Uni Eropa sepakat memberi pinjaman besar senilai 105 miliar dolar untuk Ukraina dari dana pinjaman Uni Eropa, untuk meringankan tantangan keuangan yang semakin jelas bagi Ukraina. Pada tahun 2025, dengan tantangan tersebut yang telah berkurang, Ukraina akan memiliki kesempatan untuk berinvestasi lebih besar dalam produksi drone. Pada akhirnya, ini berarti bahwa angka pembunuhan besar-besaran yang dilaporkan selama 3 bulan terakhir tahun 2025 mungkin hanya menjadi titik awal, bukan puncaknya. Ukraina juga telah bersiap untuk meningkatkan produksi melalui proses persetujuan drone-nya. Pada 5 Januari, RBC, Ukraina melaporkan Kementerian Pertahanan Ukraina telah menyetujui lebih dari 1.300 model senjata baru buatan Ukraina, termasuk lebih dari 550 untuk kendaraan udara tak berawak. Artinya, Ukraina tidak hanya membangun lebih banyak drone dari segi jumlah, tetapi juga mengembangkan lebih banyak jenis drone. Masing-masing menawarkan inovasi tersendiri yang dapat dimanfaatkan di medan perang. United 24 Media juga merilis artikel tentang keberhasilan drone Ukraina di paruh kedua 2025. Artikel menunjukkan peningkatan jumlah drone yang dihancurkan, serupa laporan Zelensky dan Siersky. Pada bulan Juli, Ukraina mencatat 16.262 serangan drone. Jumlahnya meningkat lebih dari 2 kali lipat menjadi 33.019 pada Desember. Dalam 3 bulan terakhir, 2025 Ukraina menyerang 100.000 tentara Rusia dengan drone, menurut media. Ukraina juga menargetkan jumlah lebih tinggi pada 2026. Jika Ukraina berhasil, drone-dronenya tidak hanya akan mampu mempertahankan tingkat kerugian yang sudah tidak dapat ditanggung lagi oleh militer Rusia, tetapi juga akan meningkatkan kerugian tersebut.
Tanggapan Rusia terhadap semua ini cukup khas, mengabaikan, mengelak, dan membanggakan diri. Al Jazeera melaporkan klaim Institute for the Study of War bahwa sejak November, Rusia mulai memasok unit cadangan di perbatasan Belgorod dengan peralatan berat seperti kendaraan segala medan, howitzer, dan senjata termobarik. Itu tidak sehebat kedengarannya. Menurut Institute for the Study of War Unit, pertahanan teritorial cadangan yang melindungi infrastruktur penting di belakang, tidak butuh peralatan berat yang biasa dipakai untuk operasi ofensif. Rusia mempersiapkan Belgoroda dan cadangan aktif untuk misi tempur. Cadangan yang awalnya tak akan dikirim ke Ukraina, kini sedang dipersiapkan untuk didorong ke garis depan. Rusia kemungkinan membutuhkan pasukan itu untuk menggantikan yang hilang dalam jumlah besar. Ukraina kemungkinan besar akan memantau situasi ini karena cadangan yang meninggalkan Belgorod bisa membuka peluang serangan di masa depan. Dan mungkin juga serangan balasan seperti di Kursk pada Agustus 2024. Bagaimanapun juga, wilayah perbatasan yang kurang terlindungi adalah target yang cukup menarik. Rusia kini berusaha mengganti tentara yang hilang dengan rekrutan baru. Namun, masalah tenaganya lebih dalam dari itu. Dalam sebuah artikel tanggal 8 Januari, Euromaidan Press mengatakan bahwa Rusia dihadapkan pada pilihan yang sangat sulit. Entah Rusia berusaha membangun kembali kerugian di medan perang, sehingga bisa mempertahankan tingkat serangannya di Ukraina, atau menerima kenyataan bahwa mereka kehilangan lebih banyak tentara daripada yang direkrut, dan sebagai gantinya fokus membangun cadangan strategis yang ingin mereka bangun. Harus memilih salah satu karena tingkat pembunuhan yang sangat tinggi oleh Ukraina. Dan tampaknya cadangan yang diinginkan Putin akan merasakan dampak terbesar dari tantangan kekurangan personel yang kini dihadapi Rusia. Sebenarnya, mereka mulai merasakannya di awal 2025. Rusia memiliki rencana besar untuk membentuk sejumlah besar divisi dan brigade baru, kemungkinan karena mereka percaya bahwa kerugian mereka di Ukraina masih dapat ditoleransi sehingga memungkinkan untuk melakukan hal tersebut, seperti yang sering terjadi sebelumnya. Selama operasi militer khusus itu, Rusia meremehkan kemampuan Ukraina dan tentaranya untuk mempertahankan serta meningkatkan jumlah korban besar yang dialami Rusia pada 2024. Euromaidan Press menyebut pengamat militer Ukraina, Konstantin Mashevets, menjelaskan dampak kerugian Rusia pada keinginan membentuk unit baru. Dari 17 divisi manuver dan 9 brigade yang direncanakan Rusia untuk 2025, hanya 4 yang berhasil dibentuk. Itu bukan 4 dari masing-masing, melainkan 4 dari total 26 divisi dan brigade yang direncanakan. Hasil yang mereka bentuk akhirnya jauh lebih lemah dari seharusnya. Formasi baru meliputi divisi senapan bermotor ke-68 dan ke-71 di bawah distrik militer Leningrad, serta 2 divisi infanteri, angkatan laut dari unit ke-155 dan ke-336, Armada Pasifik dan Baltik. Euromaidan Press mengatakan, sebelum menambahkan, menurut Mashevets, unit-unit ini kemungkinan tidak diisi sesuai tingkat doktrinal mereka dan tampak secara struktural melemah. Divisi-divisi ini tidak memiliki artileri, pertahanan udara, logistik, dan kendaraan lapis baja berat. Rusia justru melengkapi tentaranya dengan kendaraan ringan, menurut Euromaidan Press. Mashevets menyebut ini memengaruhi kondisi di medan perang. Dengan kendaraan lapis baja dan infanteri terbatas, serangan berat Rusia ke pertahanan Ukraina lebih mudah dihancurkan oleh drone, sehingga tingkat kematian seperti dilaporkan Zelensky dan Siersky. Rusia sangat membutuhkan surplus untuk membentuk divisi-divisi baru, namun surplus itu belum juga datang. Rusia membutuhkan 70.000 pasukan tambahan untuk membentuk 17 divisi pada 2025. Brigade-brigade akan membutuhkan lebih banyak, yang sudah jadi tantangan besar sejak awal perang Ukraina. Kini, saat Rusia kehilangan tentara sebanyak atau lebih dari yang direkrut, tampaknya mustahil bagi Rusia membangun cadangan strategis yang solid. Kita sudah melihat hal itu dalam situasi Belgorod yang disebutkan sebelumnya, di mana para cadangan sedang dipersiapkan untuk bertempur di garis depan. Tentu saja, Rusia bisa saja mulai merekrut lebih banyak tentara, kecuali sekarang hal itu juga menjadi jauh lebih sulit untuk dilakukan oleh Rusia. Pada 22 Oktober, The New Voice of Ukraine melaporkan Direktorat Intelijen Utama Ukraina menyebut
Rusia kesulitan merekrut tentara baru di beberapa titik seleksi. Misalnya, titik-titik di Yakutia hanya merekrut rata-rata 40 tentara dari target yang ditetapkan Kremlin. Kekurangan serupa juga terlihat di wilayah timur jauh Rusia, dengan The New Voice of Ukraine menyatakan bahwa kombinasi antara besarnya jumlah kematian di medan perang dan rendahnya gaji yang ditawarkan menjadi faktor penyebabnya. Poin terakhir ini mungkin terdengar aneh, karena banyak laporan bahwa Rusia menawarkan uang besar kepada tentaranya, baik sebagai gaji tahunan maupun uang pendaftaran. Namun, ada indikasi dana tunai Rusia mulai menipis 5 hari usai laporan The New Voice of Ukraine. Radio Free Europe, Radio Liberty, melaporkan beberapa wilayah Rusia telah memangkas bonus pendaftaran untuk calon tentara. Tatarstan dan Samara adalah wilayah yang mengalami penurunan pembayaran dari jutaan rubel menjadi minimum federal, 400.000 rubel di Samara. Bonus pendaftaran pernah mencapai 36 juta rubel pada Januari 2025, lalu turun jadi 400.000 rubel di Oktober. Artinya, turun dari $44.700 ke $5.000 dalam 10 bulan. Uang menjadi motivasi utama pendaftar militer Rusia di awal perang. Tanpanya, Rusia lebih sulit merekrut tentara pengganti yang hilang dalam jumlah besar. Di Ukraina, situasinya menjadi sangat putus asa bagi Rusia, sehingga mereka menggunakan taktik kotor untuk membuat tentara kontrak asing mendaftar dalam pertempuran yang dimulai oleh Putin. Menurut laporan Cable News Network, 25 November yang memuat pernyataan Presiden Kenya, William Ruto. Dia prihatin atas anak muda Kenya yang direkrut ilegal untuk berperang, lapor Cable News Network. Media yang sama melaporkan Afrika Selatan menyelidiki kabar 17 warganya bertempur di Ukraina yang baru diketahui otoritas setempat. Ketika para tentara mengirimkan panggilan darurat dan meminta bantuan untuk pulang, Rusia telah menggunakan paksaan, penipuan, dan terkadang suap terang-terangan untuk mendapatkan para pejuang asing tersebut. Visa Rusia, izin tinggal, janji kewarganegaraan, dan ancaman pencabutan hak digunakan Rusia untuk merekrut pejuang. Laporan Cable News Network. Kremlin tampaknya menyediakan apa yang diinginkan, mengetahui bahwa mereka yang tertarik akan berakhir di Ukraina dan kemungkinan besar tewas atau ditangkap. Jadi, Rusia memiliki dua masalah yang mempengaruhinya di medan perang Ukraina. Rusia kehilangan banyak tentara, sehingga perekrutan yang ada tidak mampu menutupi kerugian dan kini makin sulit. Karena kehabisan dana, Rusia terpaksa memakai taktik putus asa demi menarik pejuang asing ke medan perang. Taktik-taktik ini mungkin tidak bertahan lama dan tampaknya tak bisa menyediakan cukup tentara untuk menggantikan pasukan Rusia yang tewas. Lupakan membangun cadangan, seperti keinginan Kremlin, situasi makin buruk. Masalah tenaga kerja Rusia kini jadi beban strategis di Rusia dan Ukraina. Itu disampaikan Paul Goebel, peneliti senior Jamestown Foundation, saat wawancara dengan TVP World pada 7 Januari. Tekanan demografis kini berkaitan langsung dengan perang di Ukraina, menurut Goebbels, sehingga Rusia harus menarik sebanyak mungkin dari populasi yang ada. Kata yang ada sangat penting di sini, karena bukan hanya tentara yang sedang berjuang untuk digantikan oleh Rusia, tetapi juga penduduk secara umum. Tingkat kesuburan di banyak kota besar Rusia turun, jadi sekitar 1 anak per wanita, sehingga TVP World menyatakan angka kelahiran ini tidak cukup untuk menjaga jumlah penduduk Rusia. Korban jiwa akibat perang Ukraina, menurut Kementerian Keuangan Ukraina, sudah 12.159 juta dan terus bertambah. Penurunan angka kelahiran di Rusia telah lama menjadi masalah. Pada April 2025, Moscow Times melaporkan angka kelahiran terendah dalam 200 tahun. Penurunan 18,27% tercatat di beberapa wilayah selama Januari dan Februari 2025. Pada bulan Desember, Intellinews melaporkan bahwa tingkat kelahiran keseluruhan di Rusia berada di angka 1,4 anak per wanita. Putin menyerukan langkah agar angka kelahiran naik jadi 2 anak per wanita dalam konferensi pers akhir tahun. Ia juga mengakhiri perang brutal yang menewaskan puluhan ribu warga Rusia tiap bulan. Bagi banyak orang, gagasan memiliki anak terasa tidak masuk akal, dan ini bisa jadi langkah awal yang baik,
Namun hal ini tampaknya tidak terpikirkan oleh Putin. Tingkat kelahiran di Rusia lebih tinggi di pedesaan dan wilayah non-Rusia, kata Goebbels kepada TVP World. Itu menimbulkan masalah baru bagi Putin. Ini berarti Rusia mengalami perubahan demografi, di mana penduduk asli perlahan digantikan oleh non-pribumi. Goebbels menyatakan populasi Rusia bisa berkurang lebih dari 1 juta orang per tahun dalam dekade mendatang, dan menilai hal ini seharusnya tidak mengejutkan bagi yang berpikir logis. Sulit meminta orang punya 5 atau 6 anak jika tinggal di apartemen satu kamar. Goebbels menyampaikan bahwa Rusia kekurangan perumahan dan kondisi hidup stagnan, memperparah ketidakpastian akibat perang panjang di Ukraina. Masalah tenaga kerja Rusia di militer mungkin menandakan hal-hal yang akan datang. Tentu saja ada kemiripan. Begitu banyak warga Rusia tewas dalam perang Putin hingga Kremlin kesulitan mencari pengganti. Kini, perekrut makin bergantung pada tentara asing. Angka kelahiran warga Rusia asli sangat rendah, sehingga hanya warga non-pribumi yang tampaknya menggantikan kekurangan akibat penurunan tersebut. Masalah ini tampaknya tak bisa diperbaiki. Selama Putin melanjutkan perang brutal yang merugikan negaranya, apakah itu cukup meyakinkan Putin untuk berhenti? Sepertinya tidak mungkin. Putin tampaknya tidak terlalu peduli dampak perangnya pada rakyatnya. Mungkin dia merasa penaklukan Ukraina oleh Rusia akan jadi warisan terpentingnya setelah wafat. Di pihaknya, Ukraina tahu betapa beratnya perjuangan rakyat Rusia dan mereka terus menambah tekanan. Awal tahun ini, Ukraina terus melancarkan serangan drone jarak jauh ke target militer dan minyak Rusia. Cari tahu lebih lanjut tentang serangan-serangan tersebut di video kami dan jangan lupa berlangganan The Military Show untuk pembahasan lebih lanjut tentang tantangan tenaga kerja dan populasi Rusia yang semakin besar. Dan seperti biasa, terima kasih telah menonton.